Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Wa qala aidan man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'asa rasula. Shadaqallahul adzim. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, segala puji milik Allah yang telah memberikan kenikmatan yang besar kepada kita berupa iman, Islam dan sehat jasmani rohani. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Bapak Ibu saudara sekalian, hidup itu proses, dimulai dari kehidupan di dalam rahim, lalu kita masuk ke alam berikutnya, dunia. Setelah itu kita nanti akan meninggalkan dunia, masuk di alam yang lain namanya barzah, batas antara dunia dan akhirat. Kemudian setelah barzah nanti kita hidup lagi setelah hari kiamat, namanya di alam mahsyar. Di mahsyar itulah proses untuk menentukan akhir keputusan Allah. Di situ lama sekali dan endingnya nanti di alam akhir, yaitu alam akhirat. Itu proses. Nah, ketika kita berada di dalam alam mahsyar, Allah berfirman dalam Quran surat Furqan, surat 25. Di ayat 25 Allah menyatakan wa yauma tashaqqaqus sama'u bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila. Dan ingatlah hari ketika langit itu pecah. Karena pecahnya yang luar biasa, diterjemahkan pecah belah. Dan mengeluarkan kabut putih. Dan diturunkan malaikat dari langit itu secara bergelombang. Kaum muslimin sedang salat subuh yang dirahmati Allah. Menurut tafsirnya Ibnu Katsir, bahwa Allah menceritakan tentang kedahsyatan di hari kiamat nanti. Semua peristiwa yang terjadi di hari itu antara lain terbelahnya langit, pecahnya langit, lalu mengeluarkan kabut putih, yaitu naungan yang berupa cahaya yang amat besar, dan waktu itu menyilaukan mata kabutnya. Kemudian
pada hari itu malaikat-malaikat dari langit yang pertama itu turun. Karena langit itu semuanya ada 7 sab'a samawat. Seperti di dunia ini ada 7. Nanti di akhirat juga ada 7. Ini di mahsyar pecah begitu mengeluarkan kabut putih yang sangat menyilaukan mata. Kemudian setelah itu diturunkanlah malaikat dari langit yang pertama. Menurut pernyataan Ibnu Hatim, Abu Hatim itu mengatakan dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini di surat Furqan ayat 25 ini, Ibnu Abbas mengatakan bahwa Allah menghimpun makhluknya pada hari kiamat di suatu padang yang amat luas, namanya padang mahsyar. Makhluknya siapa saja? Terdiri dari semua makhluk yang diciptakan Allah, yaitu jin, iblis, manusia, binatang ternak, mulai dari binatang ternak yang besar sampai binatang ternak yang kecil, dikumpulkan oleh Allah, dibangkitkan semuanya untuk menyaksikan peristiwa mahsyar. Oleh karena itu di surat Naba, surat 78 di ayat yang terakhir itu disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna angdarnakum adzaban qaribah yauma yang durul mar'u ma qaddamat lighad. Di ayat yang terakhir itu disebutkan Allah memberikan berita inna angdarnakum adzaban qaribah. Allah memberitahukan bahwa siksa orang kafir itu adzaban qaribah, itu dekat. Siksa orang kafir itu dekat. Artinya kalau mereka itu mati dalam keadaan kafir, itu pasti mendapat siksa. Itu diartikan dekat. Karena semua yang pasti itu menurut kamus artinya dekat. Mati itu pasti, artinya dekat. Kiamat itu pasti, artinya dekat. Siksa orang kafir itu pasti, kalau mati dalam keadaan kafir itu artinya dekat. Nah, setelah itu ditunjukkan oleh Allah apa yang pernah dilakukan oleh orang tersebut. Lalu orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Wahai, kenapa aku tidak dijadikan tanah saja? Kalau saya dijadikan tanah tidak akan tanggung jawab semacam ini. Karena apa? Di masa itu semua binatang yang dikeluarkan oleh Allah hidup menyaksikan di hari mahsyar itu, lalu dimatikan menjadi tanah, tidak tanggung jawab. Yang bertanggung jawab manusia dan jin. Iblis langsung masuk neraka. Para bapak dan ibu saudara sekalian, nah di masa itu kemudian langit pecah. Kedahsyatan pecahnya langit. Kita tidak bisa bayangkan gunung yang meletus saja kalau pecah membawa korban sekian banyak. Bagaimana kalau langit itu pecah? Setelah pecahnya langit itu, turunlah gelombang pertama malaikat. Sedangkan manusia sedang berdiri, jin sedang berdiri, semuanya sedang berdiri. Turun malaikat mengitari
makhluk yang pernah diciptakan oleh Allah itu. Jumlahnya lebih banyak dari makhluk yang pernah diciptakan. Jumlah malaikat yang turun di langit yang pertama. Kemudian pecah lagi langit yang kedua, mengeluarkan kabut putih. Kemudian turun malaikat gelombang kedua. Jumlah malaikat gelombang kedua mengitari seluruh makhluk tadi lebih banyak daripada jumlah malaikat yang turun di langit pertama. Begitu seterusnya sampai langit yang ketujuh. Pecah, kemudian turunlah gelombang yang ketujuh. Malaikat yang ketujuh, di langit yang ketujuh itu jumlahnya lebih banyak daripada malaikat yang ada di langit yang keenam. Kita tidak bisa apa-apa, Bapak Ibu sekalian. Lalu Ibnu Abu Hatim itu mengatakan, turunlah Tuhan yang maha agung lagi maha mulia dalam naungan awan putih. Sedang di sekitarnya terdapat malaikat-malaikat yang namanya malaikat karubin. Ini menurut tafsirnya Ibnu Katsir. Jumlahnya jauh lebih besar, lebih banyak daripada semua makhluk langit dan yang 7 lapis tadi. Juga jin, manusia, dan semua makhluk yang lain. Namanya malaikat karubin. Kemudian nanti kita prosesnya itu kalau di dalam Quran surat 39 ayat 68 itu disebutkan begini. Wa nufikha fis suri fasoiko mang fis samawati wa mang fil ardi illa man sya'allah summa nufikha fi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Dan ditiuplah sangkakala, setelah ditiup hancur dunia ini. Maka matilah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, termasuk malaikat. Mati semuanya. Tapi di ayat ini disebutkan kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Rupanya ada yang tidak mati. Mungkin Mbak Bu, malaikat yang niup trompet. Kalau itu mati kan tidak bisa niup. Tapi tidak disebutkan itu. Nah, kemudian setelah itu dimatikan karena tidak ada makhluk yang tidak mati. Semua mati. Setelah itu dihidupkan lagi oleh Allah. Di ayat ini disebutkan kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi. Ditiup trompetnya oleh malaikat Israfil. Begitu ditiup, maka tiba-tiba faidahum qiyamun yanzurun. Maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusan masing-masing. Jadi di waktu itu berdiri, kita keluar dari tanah maksar itu berdiri, jin juga berdiri. Kita sekarang tidak tahu rupa jin, nanti kita tahu Pak. Kita tidak tahu sekarang rupa malaikat, nanti akan diberi jelas mata ini melihat. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu di ayat surat 39 ayat 69 itu menyatakan wa asraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitabu wa ji'a bin nabiyyin wasyuhada'i wa qudiya bainahum bil haqq wa hum la yuzlamun. Dan terang benderanglah tempat di masa itu. Artinya tidak ada bangunan, tidak ada tumbuhan, tidak ada sungai, tidak ada gunung, tidak ada laut. Terang benderang bumi maksar itu dengan cahaya keadilan Tuhannya. Lalu diberikan kepada kita buku catatan masing-masing. Kita nanti akan diberi oleh Allah buku catatan hasil hidup sekarang ini, Bapak.
selama kita diberi hidup berapa tahun. Itu nanti bukunya diberikan dalam keadaan terbuka. Itu dalam Quran surat 17 di ayat 14 itu Allah menyatakan, Iqra kitabaka. Bacalah bukumu ini. Bacalah. Iqra kitabaka. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasibah. Cukup. Dengan buku ini kamu akan bisa menentukan akhirmu. Kamu akan di mana? Nah, setelah kita diberi buku itu dan didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi, diberikan keputusan di antara kita satu sama lain dengan adil. Sedang mereka tidak dirugikan sama sekali. Artinya apa perbuatan kita itu tidak ada dirugikan sama sekali. Apa adanya. Bapak dan Ibu saudara sekalian, nah buku itu diberikan oleh Allah. Kalau bahasa kita namanya rapot. Rapot dari Allah karena perbuatan kita ditulis di situ. Ada yang menerima dari sebelah kanan. Ada yang menerima dari sebelah kiri. Ada yang menerima dari belakang. Ada yang menerima dari muka. Tergantung amal perbuatan masing-masing. Kalau menerima dari kanan berarti bahagia. Karena itu nilainya pasti baik. Karena baik temannya suruh baca. Allah mengkabarkan dalam Quran surat 69 ayat 19 sampai ayat 24. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang-orang yang diberi kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Temannya suruh baca, karena nilainya sudah baik nilainya. Maka orang ini akan berada fi jannatin aliyah, diberi oleh Allah surga yang tinggi. Yang dimana surga itu kalau dia berada di bawah buah-buahnya, tumbuh-tumbuhannya, kutufuha daniyah, buahnya itu sangat dekat. Di tafsirnya Ibnu Katsir itu disebutkan dekat itu buah yang ada itu dipetik, dimakan, buah lagi, matang lagi, dipetik, dimakan. Kalau dia berdiri buahnya naik. Kalau dia duduk buahnya turun. Kalau dia sedang leye-leye berada di bawah pohon, buahnya melok leye-leye, artinya mendekat. Tidak ada Pak Bu alam semacam ini kecuali hanya di surga. Itulah yang dijanjikan oleh Allah kepada orang yang beriman. Sedangkan orang yang mengingkari ayat-ayat Allah nanti di akhirat di mahsyar diberi buku juga cuma dari sebelah kiri. Itu dikisahkan dalam Quran surat 69 di ayat 25 sampai ayat 30. Wa amma man utiya kitabahu bisimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Ketika orang itu diberi kepadanya kitabnya dari arah sebelah kirinya, maka dia berkata, wahai alangkah baiknya kitab ini tidak diberikan, karena tulisannya tidak baik menurutnya. Perbuatannya itu diperlihatkan lewat tulisan tadi. Walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak mengetahui bagaimana hisab terhadapku nanti. Tulisannya seperti ini, rusak sudah semuanya. Lalu orang itu mengatakan, ya laitaha kanatil qadiyah. Wahai kiranya kematian itulah yang memutuskan segala sesuatu. Memang Bapak Ibu sekalian, mati itu ya kelihatannya mati gitu aja, tapi putus itu segalanya. Mau berbuat baik tidak bisa. Saudara-saudara kita yang sudah mati, anak cucu Adam yang ingkar, yang sudah mati di alam barzah, sekarang ini
di dalam alam barzah luar biasa menjerit-jerit, tidak pernah berhenti. Sebetulnya ingin saja kembali ke dunia, tapi tidak ada kesempatan kembali, itu tidak ada. Sudah mati ya untuk selamanya. Bagaimana Abu Lahab dulu? Bagaimana Abu Jahal dulu? Bagaimana orang-orang yang mendustakan para nabi, para rasul sejak dahulu? Semuanya sekarang sudah mati. Karena itu mereka mengatakan, ya laitaha, wahai kiranya kanatil qadiyah. Kematian itulah yang memutuskan segala sesuatu. Ma'agna animalia. Mana harta saya? Saya dulu mengumpulkan harta tidak berguna sama sekali. Kalau dia punya pangkat, halaka anni sultania. Mana kekuasaan saya dulu? Sekarang tidak berguna sama sekali. Karena mereka kafir. Malaikat diperintah oleh Allah. Malaikat itu ada orang yang oceh aja itu. Hudu fahulu, cekelin. Fahulu, cancangan. Akhirnya tangannya dicancang, kemudian dilempar ke neraka. Kaum muslimin, Bapak dan Ibu saudara sekalian, oleh karena itu kita kalau diberi berita oleh Allah semacam ini, hendaklah kita hati-hati. Jangan sampai menuju perbuatan kita ini kepada kecelakaan nantinya. Ada lagi yang diberi oleh Allah dari sisi arah belakang. Ada yang dari belakang. Rapot yang diberikan dari belakang ini dikisahkan di dalam Quran surat 84. Dimulai ayat 10 sampai ayat 13. Allah menyatakan gini, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasaufa yad'u subura. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari arah belakang, maka dia berteriak sekeras-kerasnya, yad'u subura, celakalah aku, gitu Pak. Karena diberikan dan dilempar dari belakang. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam neraka, ke dalam api yang menyala-nyala. Sa'ir, innahu kana fi ahlihi masrura. Sesungguhnya dia dahulu waktu di dunia bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir. Na'udzubillah min dzalik. Dan masih banyak yang lain. Ada lagi mereka ketika membaca kitabnya itu tulisannya buruk semuanya. Bahkan di dalam Quran surat 18 ayat 49 Allah memberitahukan kepada kita, besok ada orang yang wawudi al-kitabu fatarul mujrimina musfikina mimma fi wa yaquluna ya wailana mali hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadlimu rabbuka ahada. Dan diletakkan kitab. Nah, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah melakukan ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalam kitab itu. Dilihat, wah, tulisannya amat buruk sekali. Kemudian mereka berkata, aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan yang besar, semuanya tertulis, melainkan semuanya tercatat. Lalu tidak cukup itu, mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan tertulis, ada di situ. Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang pun. Artinya sedikit pun tidak dikurangi perbuatannya itu. Kalau banyak dosanya, ya ditulis banyak. Kalau sedikit dosanya, ya ditulis sedikit. Oleh karena itu kita berhati-hati dengan hal tersebut. Itu nanti
diberikan setelah terjadi peniupan sangkakala yang terakhir. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, lah kemudian para malaikat nanti turun diberdirikan oleh Allah, manusia diberdirikan oleh Allah, jin diberdirikan oleh Allah. Tidak ada yang duduk, semua berdiri. Berapa lamanya? Tidak disebutkan. Cuma di ayat yang lain itu sebutkan gini, 1 hari di sana itu hitungannya ka'alfasanatin mimma ta'udun, seperti kalau dihitung di sini 1000 tahun. Jadi kalau di sana berdiri sehari sama dengan berdiri 1 tahun, 1000 tahun. Kalau misalkan diberdirikan 1 tahun, kita tidak bisa bayangkan 1 harinya itu 1000 tahun. Kalau diberdirikan 1 tahun, sudah kelihatan 365.000 tahun. Itu Allah menyatakan bahwa di dalam Quran surat 78, surat An-Naba, di ayat 38 itu Allah menyatakan gini, yauma yakumur ruhu wal malaikatu shaffa la yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala shawaba. Pada hari itu ketika ruh itu malaikat Jibril dan para malaikat, pada hari itu ruh itu malaikat Jibril dan para malaikat itu diberdirikan oleh Allah bersop-sop. Kalau kita sholat itu satu sop, ya bersop-sop namanya. Di sop itu dibaris dengan rapi. Mereka tidak ada yang berkata, satu saja tidak ada yang berkata. Malaikat itu diam semuanya, berbaris. Kecuali siapa yang telah diberi izin kepada malaikat itu, diberi izin oleh Allah. Lah, mungkin saja, tapi tidak disebutkan. Mungkin malaikat Jibril, mungkin. Tapi tidak disebutkan. Ada yang diberi oleh Allah diizinkan untuk bicara, semuanya tidak. Maka pada hari itu kita merasa tegang. Malaikat berdiri, manusia berdiri, jin juga berdiri, dibariskan. Di surat 18 ayat 48 Allah menyatakan wa uridu ala rabbika sofa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'antum allan naj'ala lakum mau'ida. Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhannya dengan berbaris. Allah menyatakan begitu. Mereka akan dibawa menghadap Tuhan secara berbaris, kayak antrian begitu. Sesungguhnya kamu datang pada kami, sebagaimana kami menciptakan kamu pada kali yang pertama. Artinya Allah menciptakan kita besok itu ya seperti yang diciptakan oleh Allah sekarang ini, kali yang pertama. Sekarang ini bentuknya seperti apa badan kita itu? Yaitu nanti kembali persis, tidak berkurang sama sekali. Rambutnya tidak berkurang, kakinya tidak berkurang, dirijine sama, tidak berkurang. Ya ketika kita diciptakan ini nanti akan dibangkitkan oleh Allah pada kali yang pertama. Bahkan kamu mengatakan bahwa kami sekali-kali tidak akan menetapkan bagi waktu memenuhi perjanjian. Ada yang tidak percaya semacam itu. Nah, setelah itu proses yang panjang sekali. Kalau di dalam Quran surat 89 ayat 22 itu waja'a rabbuka wal malaku shaffan shaffa, dan datanglah Tuhanmu sedang malaikat berbaris-baris.
datanglah Tuhanmu, malaikat sedang berbaris-baris. Tidak seperti, jangan dibayangkan bahwa nanti Allah datang itu seperti komandan upacara datang, bukan. Saya tidak tahu, cuma ayatnya menyatakan wajah rabbuka, datanglah Tuhan kamu, wal malaku sofan sofa, sedangkan malaikat sedang berbaris, bersop-sop. Lalu bagaimana orang-orang yang beriman, yang bertakwa? Orang yang beriman, yang bertakwa mendapatkan keringanan dan kebaikan di sana. Sedangkan orang kafir susah luar biasa menunggu keputusan Allah, hisab namanya. Itu jutaan tahun, Bapak Ibu sekalian. Orang yang beriman menunggu dalam keadaan yang sangat ringan, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat 19 ayat 85. Yauma nahsurul muttaqina ilar rahmani wafda. Pada hari itu ingatlah, hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa itu kepada Allah yang Maha Pemurah sebagai perutusan yang terhormat. Jadi orang yang takwa itu nanti dijamin oleh Allah di mahsyar. Tapi orang yang kafir tidak dijamin dan mereka tenggelam dengan keringatnya saking lamanya dan siksa yang lain. Itu sebelum dihisab, Bapak Ibu sekalian. Nanti menunggu hisab satu persatu. Setelah itu mizan satu persatu. Setelah itu sirat satu persatu. Nah, setelah itu terakhir yang masuk neraka, yang masuk surga, mereka masuk surga. Itu yang terakhir setelah terjadi mizan. Jadi kalau di waktu hisab belum terjadi. Abu Bakar ibnu Abdullah itu mengatakan kalau nanti terjadi ars itu datang, kemudian peristiwa itu mulai diumumkan akan ada hisab, itu diberitakan oleh Abdullah ibnu Amr. Beliau mengatakan saat itu terjadi 1000 hijab antara dia dan makhluknya, antara Allah dengan makhluknya. Sebagian dari hijab itu adalah nur. Nur itu cahaya. Namun di situ ada kegelapan juga. Maka air yang ada di dalam kegelapan itu masing-masing mengeluarkan suara yang membuat hati manusia itu menjadi copot saking dahsyatnya. Kemudian apa yang terjadi nanti? Setelah itu baru Allah menyatakan di dalam Quran surat Furqan ayat 26. Allah yang Maha berkuasa. Di ayat yang lain sebutkan limanil mulkal yaum. Siapa yang merajai pada hari ini? Tidak ada yang bicara satu sama lain. Tidak ada yang bicara satu sama lain. Hanya Allah maliki yaumiddin. Nah, Bapak Ibu sekalian, peristiwa mahsyar itu panjang sekali kalau kita ceritakan sampai akhir, mulai dari hisab, mizan, dan sirat. Itu butuh waktu yang lama karena ceritanya panjang di dalam Quran. Semoga sedikit yang saya sampaikan ini untuk mengawali cerita ini, mudah-mudahan ada tambahan ilmu dari kita semuanya sehingga kita bersiap-siap untuk menjadi orang yang berbuat baik dan mudah-mudahan kita semuanya diakhiri hidup kita ini oleh Allah dengan husnul khotimah. Itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.